Hai teman-teman, pernahkah kalian merasa stres? Atau saat ini lagi stres nih gara-gara gak bisa ngapa-ngapain dan gak bisa kemana-mana gara-gara pandemi virus corona. Nah, kali ini aku dan teman-temanku memiliki beberapa cara dan beberapa tips bagaimana kita bisa memanajemen stres kita dengan baik. Jadi, kalau kalian ingin tahu dan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Jadi, di manajemen stres sendiri itu ada beberapa langkah. Nah, yang saya dan teman-teman saya ambil itu menggunakan yang 7 langkah. Jadi nggak banyak-banyak, jadi kita bisa cepat mengatasi stres itu sendiri. Nah, langsung aja ya, langkah yang pertama yaitu analisa data. Untuk analisa data sendiri itu kita mencari sumber masalahnya dengan mengajukan berbagai pertanyaan pada diri sendiri. Seperti kenapa sih saya ini? Mengapa sering lupa, terus mengapa tidak bisa fokus, atau kita sebagai mahasiswa nih, kenapa kita tidak bergairah terhadap perkuliahan deadline, atau kenapa kita tidak bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan deadline. Terus dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu kita bisa mendapatkan sumber masalahnya, atau dengan kata lain mencari penyebab timbulnya keadaan seperti itu. Atau contohnya nih, di masa pandemi COVID ini karena kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada paketan, jadi stres. Jadi penyebab dari timbulnya masalah itu gara-gara masa pandemi ini nggak bisa ngapa-ngapain, atau nggak punya paketan, atau rutinitas yang seharusnya kita lakukan itu tidak kita lakukan. Itu dapat menjadi penyebab timbulnya suatu masalah. Kedua nih, setelah kita menentukan penyebab dari masalahnya atau menganalisa masalah yang ada di diri kita, lalu langkah kedua kita menemukan inti dari masalah itu. Jadi kita mencari dasar dari masalah itu. Biasanya tuh dari kita ada beberapa masalah. Dari individu terkadang itu apabila sudah merasa stres itu terkadang ditimbulkan karena ada beberapa masalah, tidak hanya satu. Jadi umumnya masalah itu muncul secara sepele dan hanya terkadang menumpuk sehingga penumpukan masalah itu yang menimbulkan stres. Nah, pada tahap kedua ini, tahap kedua manajemen stres, kita mencoba menemukan masalah yang paling mendasar itu apa, sebab bukan tidak mungkin satu masalah yang ada memicu masalah lainnya. Jadi kita itu terkadang ada beberapa masalah yang menyertai itu dikarenakan ada satu masalah yang mendasar. Contohnya aja nih, seperti kita nggak mau ngapa-ngapain atau males ngapa-ngapain karena nggak ada paketan. Padahal di masa pandemi virus ini kita harus melakukan aktivitas. Nah, orang tua kita nih marah-marah. Setelah itu kita ngebentak-bentak nih orang tua kita, jadi muncul masalah lagi. Setelah itu kita lempar-lempar botol atau marah-marah ke selain orang tua kita, muncul masalah lagi. Setelah itu bisa muncul masalah-masalah lain. Atau contoh yang lainnya nih, selain contoh tadi, itu ada peran ganda wanita umpama, di mana ia sebagai pekerja dan ibu rumah tangga akan menemukan banyak masalah, mulai dari masalah kantor, masalah anak-anak di rumah, dengan suami, bahkan dengan dirinya sendiri. Nah, kita ambil nih yang mana yang menjadi masalah dasar sehingga masalah-masalah tersebut itu bisa muncul. Jadi apabila masalah dasar itu teratasi, maka masalah-masalah yang lain juga akan ikut teratasi. Misalnya dengan masalah yang tadi itu apakah karena uang ataukah dengan komunikasi dengan suami masalah itu timbulnya. Jadi kita mencari inti dari permasalahan supaya permasalahan yang lain bisa teratasi juga. Jadi mencari masalah yang paling mendasar. Nah, yang ketiga nih, setelah kita menemukan penyebabnya, terus dapat inti dari masalahnya atau masalah dasarnya, yang ketiga kita nih mencari jalan keluar dari masalah yang telah ditemukan tadi. Jadi banyak cara yang bisa dijadikan jalan keluar ya. Misalnya apakah saya perlu bicara dengan orang lain seperti dengan orang tua, kalau iya dengan siapa harus berbicara, seperti dengan orang tua atau dengan sahabat atau dengan kekasih mungkin. Setelah itu apakah saya bisa menyelesaikan masalah itu sendiri tanpa orang lain,
Atau lebih jauh lagi, apakah saya butuh orang yang sesuai dengan bidangnya, seperti konsultan atau psikolog. Jadi kita tuh memutuskan sendiri. Setelah dapat masalah intinya, kita memutuskan sendiri apakah kita bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Nah, kalau tidak, lalu ke tingkat selanjutnya, apakah kita perlu bicara dengan orang lain supaya masalah ini bisa selesai, atau kita meminta pendapat psikolog atau konsultan. Biasanya kalau meminta pendapat psikolog atau konsultan itu biasanya kalau masalahnya itu sudah lumayan mengganggu di kehidupan sehari-hari atau di rutinitas kita. Apabila sudah sangat mengganggu, orang yang seharusnya bisa kita ajak bicara itu tidak bisa menyelesaikan masalah, itu artinya kita harus ke psikolog atau konsultan. Lalu setelah itu kita juga mencari alternatif penyelesaian masalah. Misalnya inti masalahnya adalah uang nih misalnya. Lalu alternatif yang bisa ditempuh, apakah harus pindah kerja, apakah cari tambahan, atau melakukan penghematan, atau apabila nggak bisa kemana-mana atau nggak bisa ngapa-ngapain karena covid, bosen nggak ada paketan nih, jalan keluarnya contohnya bisa dilakukan sendiri. Itu dengan memperbanyak melakukan sesuatu, beres-beres rumah atau mengerjakan sesuatu yang dapat menghasilkan uang, bisa seperti itu. Atau apabila kita nggak bisa nih mencari jalan keluar, kita bisa mengajak bicara orang di sekitar kita yang bisa dipercaya untuk diajak bicara, yang bisa memberikan solusi terhadap kita, contohnya orang tua kita atau teman dekat kita. Jadi jalan keluar itu tidak hanya didapatkan dari diri sendiri, juga bisa bicara dengan orang terdekat atau dengan konsultan atau psikolog apabila diperlukan. Ya, di sini selanjutnya bagian 4 ya, konsultatif, memutuskan untuk berbicara dengan orang lain yang bisa diajak bicara. Di sini maksudnya saat kita merasa jenuh, kita tidak bisa menemukan jalan keluar, sehingga kita tidak dapat berkompromi dengan diri kita sendiri, maka carilah orang lain yang dapat diajak untuk berbicara, yaitu orang-orang baik yang dapat memberikan solusi-solusi baik, yang dimana solusi tersebut dapat memberikan atau kita gunakan untuk meredakan manajemen stres kita terkait pandemi COVID-19. Selanjutnya, kita menghindari perilaku menyimpan masalah sehingga dapat menimbulkan beban bagi diri kita sendiri, terus berdampak pada fisik dan menyebabkan penyimpangan perilaku. Siapa saja yang dapat kita ajak untuk berdiskusi, antara lain teman, bisa keluarga, tetangga, istri, suami, anak, dan tentunya pasti tenaga kesehatan. Dan selanjutnya nomor 5 ya, bagian 5 di sini menata ulang kondisi hidup implementasi dari tahap konsultatif, yaitu bergerak atau mulai menata kembali segala sesuatunya. Di sini yang dimaksud bagian nomor 5 ini, di sini menata kembali hidup, contohnya mengadakan reuni online misalnya, memakai aplikasi Zoom, Meet atau Skype yang sekarang sedang booming ya. Dan terdapat langkah-langkah penataannya untuk kondisi hidup, misal lebih ke mendekatkan diri kepada Tuhan secara spiritual, terus meningkatkan prestasi dan mengembangkan kemampuan diri kita sendiri. Langkah ketujuh, di mana langkah ketujuh ini yaitu meditatif menenangkan diri. Kita sebagai perawat harus bisa membantu permasalahan pasien. Pasti permasalahan pasien banyak sekali, salah satu contohnya kita bisa membantu pasien yang cemas ataupun ansietas karena suatu permasalahan, di mana kita
membantu pasien tersebut, yang pertama kita tanyakan dulu terlebih dahulu apakah pasien tersebut mau untuk dibantu. Ketika pasien untuk mau dibantu, kita memberitahukan bagaimana cara manajemen stres tersebut. Nah, langkah ketujuh ini sangat cocok sekali karena untuk langsung ke terapinya, dimana fungsinya kita lebih tenang lagi kalau sudah melakukan terapi tersebut. Terapi ini yaitu terapi nafas dalam, dimana yang pertama kita anjurkan pasien untuk mendengarkan kita terlebih dahulu dan kita mencontohkannya. Yang pertama, tarik nafas dulu, lalu hidung secara perlahan 3 detik, lalu setelah itu tahan dan keluarkan melalui mulut. Saya contohkan di sini jangan lupa dengan mata tertutup. Kita mulai ya. Nah, di situ saya sendiri merasakan lebih tenang. Nah, setelah kita memberitahukan pasien atau mencontohkan hal tersebut, tarik nafas dalam, kita dampingi pasien untuk dilakukan tarik nafas dalam tersebut. Setelah itu, kita selanjutnya menghimbau pasien untuk dilakukan di rumahnya ataupun pada saat tertentu ketika suatu masalah muncul ataupun kapan saja yang ingin pasien lakukan. Nah, setelah itu kita mengevaluasi pasien tersebut, bagaimana perasaannya, bagaimana apakah cemas tersebut sudah turun ataukah pasien tersebut sudah merasa lebih tenang lagi. Nah, setelah itu kita himbau lagi terapi tersebut agar terus dilakukan ketika suatu permasalahan muncul, agar pasien tersebut lebih siap untuk menghadapi masalah lain yang akan datang kepada pasien sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Let it go, let my body go, make our bodies high.